bahwa dalam waktu yang bersamaan kami saat ini sedang menyusun dokumen rancangan awal RPJMD yang tentunya kami berharap bahwa pada saat penetapan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung yang sesuai dengan agenda kami akan ditetapkan akhir bulan Juni, seluruh usulan, seluruh rancangan kita sudah kita mengacu kepada Perda RPJMD. Jadi kita akan lakukan satu langkah secara simultan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan musrenbang kabupaten kita akan lakukan musrenbang RKPD sekaligus dengan pelaksanaan musrenbang RPJMD. Sehingga nantinya 2022 kita sudah menerapkan RPJMD ini secara utuh. Memang butuh waktu, butuh kerja keras kita semua, namun dengan dukungan dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, kami yakin bahwa apa yang menjadi beban, apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama akan kita laksanakan dan selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tentunya mengingat bahwa proses RPJMD ini sedang kita lakukan, sedangkan di lain sisi selain daripada tema, kita harus menetapkan prioritas pembangunan tahun 2022, kita masih mengadopsi kepada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RJ, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Ya. Jadi ada 9 prioritas pembangunan yang nantinya akan kita sebarkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian maklumi, untuk Bapak Ibu sekalian pahami bahwa fasilitasi yang kita laksanakan pada hari ini menjadi sangat penting sekali, sangat krusial sekali. Karena apapun yang kita akan hasilkan nantinya, semua akan dibingkai dalam satu aplikasi sistem. Ya. Jadi sangat sulit sekali, ada banyak rambu-rambu yang harus kita ketahui. Salah satunya dari sisi usulan pun nantinya tentu harus berpijak kepada kamus usulan, jadi nomenklaturnya sudah diatur sedemikian. Kemudian yang kedua, setiap usulannya juga harus didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan teknis yang jelas, yang terukur. Nah, tentu ini menjadi satu proses pembelajaran bagi kita semua dalam rangka kita menciptakan, mewujudkan satu proses perencanaan yang efektif. Jadi demikian hal-hal yang perlu saya garis bawahi, yang perlu saya tekankan ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berharap yang terpenting dari semua ini bahwa secara teknis nantinya aplikasi sistem ini sudah bisa kita lakukan sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, yaitu mulai besok tanggal 19 sampai dengan tanggal 24. Dan hari ini kita akan memberikan ruang waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami pun hari ini Pak Kabid SDM selaku yang mengkoordinir mitra di Bapeda, didampingi dengan Ibu Desa Okti, nanti selaku yang bertanggung jawab terhadap aplikasi sistem ini. Nanti kami akan serahkan waktu sepenuhnya, dan kami sangat berharap nantinya kita akan ada satu diskusi yang efektif, sehingga setelah hari ini kita sudah bisa melaksanakan sistem ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu,
dan kami berharap bahwa nanti ini akan berjalan secara efektif. Jadi setelah ini saya mohon izin untuk melanjutkan tugas lain berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dana hibah pariwisata, sehingga untuk fasilitasi ini kami tugaskan Pak Kabid bersama dengan Ibu Desa untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian, dan kami berharap dukungan dan kerjasama Bapak Ibu sekalian sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi rencana kita bisa kita ejawantahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sekali lagi dukungan kerjasama Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan. Terima kasih atas support selama ini dan mudah-mudahan ke depan koordinasi kita akan bisa kita lakukan secara lebih intens. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Mohon izin, saya Kabid Perumahan CM mohon izin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung. Dan seperti Bapak Ibu sudah dengarkan bersama arahan-arahan dari Bapak Kepala Bapeda. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kami lempar pada sesi dan jawab dan masuk ke teknis nanti, kami perlu tambahkan sedikit informasi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala, bahwasanya rencana pembukaan musembang RKPD Kabupaten di Kecamatan ini akan dilaksanakan secara serentak di tingkat kabupaten yang dilaksanakan secara virtual, yang mana dalam pelaksanaan virtual tersebut tim penyusun RKPD termasuk Bapak Camat dari 6 kecamatan akan diharapkan ikut hadir nanti di ruang kuliah Busana tanggal 2 Februari, dan yang lainnya nanti dengan tim teknis kecamatan termasuk desa, kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat itu akan melaksanakan secara virtual melalui daring pada saat tanggal 2 Februari. Di tepatnya mungkin kalau kita rencanakan sekitar jam 10. Nah, kemudian jadwal pelaksanaan musrembang RKPD dilanjutkan setelah selesai pelaksanaan pembukaan. Itu akan dilanjutkan dengan sidang-sidang kelompok. Seperti sebelumnya, kita akan melaksanakan sidang kelompok ini secara tatap muka, offline, di masing-masing kecamatan. Yaitu mulai dari hari Kamis tanggal 4 Februari ada di Kecamatan Kuto Selatan, kemudian tanggal 5 Februari di Kuto Utara, tanggal 8 Februari itu di Kecamatan Kuto, dan 9 Februari di Kecamatan Petang, 10 Februari di Kecamatan Amben Semau, dan 11 Februari di Kecamatan Menui. Nah, pada saat pelaksanaan sidang kelompok tersebut, nah sudah barang tentu kita diwajibkan tetap mengacu pada acuan melaksanakan protokol kesehatan untuk mengurangi adanya penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu kekurangan apapun. Nah, dalam pelaksanaan sidang kelompok tersebut, sudah tentu undangan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan itu sangat terbatas di masing-masing sidang kelompok, yang mana kami harapkan kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan, siapa-siapa yang mempunyai usulan pada masing-masing sidang kelompok itu diharapkan wajib hadir dalam tatap muka pada saat sidang kelompok.
Kemudian di masing-masing sidang kelompok, narasumber yang akan kami undang juga di tingkat kabupaten itu juga sangat amat terbatas yang kami undang. Seperti misalnya di Papeda jumlahnya sangat amat terbatas di masing-masing sidang kelompok. Kemudian yang perangkat daerah yang tidak terkait dengan usulan-usulan tersebut itu tidak kami undang. Yang mempunyai keterkaitan di dalam usulan-usulan yang menjadi suatu kebutuhan masyarakat, hanya itu yang kami akan undang. Akan undang, sifatnya sangat terbatas sekali, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu di tingkat kecamatan wajib menyiapkan tempat yang memadai dengan cukup, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dengan keterbatasan pengaturan jarak yang kurang lebih sekitar 1 meter. Nah, dasar itulah adanya keterbatasan yang mengikuti sidang kelompok dan narasumber yang akan kami undang. Nah, sudah barang tentu seperti disampaikan juga tadi oleh Bapak Kepala Bapeda, bahwasanya input usulan kebutuhan masyarakat dari desa kelurahan bisa dilaksanakan mulai besok 19 Januari sampai dengan tanggal 24 hari Minggu 24 Februari. Kemudian tanggal 25 selama kurang lebih sekitar 4 hari, kami dari Mitra Bapeda akan mengadakan verifikasi usulan Bapak Ibu dari desa kelurahan. Nah, sudah barang tentu pada saat Bapak Ibu dari desa kelurahan melaksanakan input usulan kebutuhan, nah sudah barang tentu di sana sangat diharapkan juga dilampiri atau diupload kaitan dengan masalah kondisi, foto kondisi termasuk proposal. Karena kebutuhan daripada SPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini wajib memunculkan foto yang akan diupload termasuk proposal. Karena dari sana kita akan, dari Mitra Bapeda akan bisa membuat suatu pagu indikatif berapa pagu yang dibutuhkan terhadap usulan-usulan tersebut. Karena pada saat Bapak Ibu menginput usulan kebutuhan tersebut, mungkin tidak dibarengi dengan pagu indikatif. Nah, dari Mitra Bapeda lah yang akan memberikan pagu indikatif terhadap usulan-usulan yang diinput di dalam SPD tersebut. Nah, ini yang akan dilaksanakan oleh Mitra Bapeda. Nah, kemudian setelah itu selesai diadakan verifikasi oleh Mitra Bapeda, bahan inilah yang akan menjadi bahan sidang kelompok di masing-masing kecamatan, di masing-masing kelompok. Nah, nanti tugas daripada kecamatan setelah selesainya diverifikasi oleh Mitra Bapeda, kecamatan ini wajib membuat rekapan bahan sidang kelompok di masing-masing kelompok. Ada 4 kelompok. Ada kelompok pengembangan SDM, ada kelompok ekonomi, ada kelompok sosial budaya, ada kelompok sarana prasarana wilayah. Nah, sudah barang tentu inputan-inputan ini, rekapan-rekapan ini itu wajib dibuat rekapan secara manual nanti untuk bahan sidang kelompok. Nah, di dalam sidang kelompok inilah akan dibahas usulan-usulan masyarakat melalui pemerintahan desa kelurahan ini akan dibahas di dalam sidang kelompok. Nah, kemudian setelah selesai pembahasan sidang kelompok dengan narasumber, nah sudah menentu nanti pada mengakhiri sidang kelompok sudah barang tentu tim Bapeda dengan tim kecamatan akan rapat kembali untuk mengadakan finalisasi hasil sidang kelompok tersebut. Nah, kemudian setelah hasil sidang kelompok itu selesai kita laksanakan, ini akan berlanjut kepada verifikasi yang dilakukan
wajib dilakukan oleh pihak kecamatan. Verifikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan masuk ke sistem SPD dengan mengacu kepada hasil keputusan sidang kelompok tersebut. Nah, sudah barang tentu hasil keputusan yang sudah diverifikasi oleh tingkat kecamatan ini akan dituangkan lagi ke dalam berita acara hasil kesepakatan musrenbang Kabupaten RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan, seperti yang sudah sering kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sudah barang tentu karena di dalam sistem informasi ini, di SPD ini, ada format yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 2017. Nah, sudah tentu di dalam berita acara ini item atau lampiran-lampiran yang wajib dimasukkan di satu sisi adalah berdasarkan inputan SPD sesuai dengan hasil verifikator kecamatan, ditambah dengan secara manual berdasarkan lampiran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Nah, sudah menentu di sana akan di Permendagri 86 munculkan, kalau di dalam aturan Permen 86 itu ada program prioritas daerah dan sasaran daerah. Di SIPD itu tidak dimunculkan. Nah, yang di 86 inilah wajib kita akan susun secara manual. Nah, karena prioritas daerah dan sasaran daerah itu acuannya adalah RPJMD, dan di satu sisi di dalam proses pelaksanaan musrenbang RKPD di tingkat kecamatan kita belum memiliki RPJMD sesuai dengan hasil pemilu kada terpilih. Nah, sudah menentu seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Bapeda, kita wajib merujuk RPJP daerah, yang mana di sana akan kita munculkan terkait dengan masalah visi, misi, dan sasaran pokok. Nah, ini yang akan mengacu kemana koneknya, ke visi mana, ke misi mana, yang bisa dikonekkan terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh pemerintahan desa maupun kelurahan. Nah, ini yang dibuatkan secara manual, yang wajib kita lampirkan nanti di dalam berita acara hasil kesepakatan pelaksanaan musrenbang RKPD. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, tambahan secara garis besarnya yang harus kita penuhi, kita adopsi di dalam pelaksanaan proses tahapan penyusunan RKPD ini melalui pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan. Nah, kemudian setelah selesai pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten tingkat kecamatan ini, sudah barang tentu nanti di masing-masing perangkat daerah akan mengadopsi hasil musrenbang RKPD kecamatan ini, akan dituangkan di dalam renja masing-masing perangkat daerah. Siapa yang akan mengambil usulan-usulan di pemerintahan desa yang berlokasi di masing-masing desa kelurahan di perangkat daerah mana, yang mana kebutuhan usulan rancangan renja ini akan kita bahas di dalam forum perangkat daerah nantinya. Forum perangkat daerah sudah barang tentu setelah forum perangkat daerah itu akan kita lanjutkan di dalam pembahasan pelaksanaan musrenbang RKPD di tingkat kabupaten. Setelah hasil musrenbang RKPD kabupaten, lanjut kepada penyusunan KUA PPS dan lanjut kepada RAPBD. Nah, ini gambaran tambahan yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin di dalam mekanisme pelaksanaan proses musrenbang RKPD kecamatan ada di antara Bapak Ibu khususnya di kecamatan yang perlu kita komunikasikan, kami silakan sebelum nanti beranjak kepada pembahasan secara teknis bagaimana cara atau mekanisme penginputan usulan di dalam aplikasi SPD ini.
Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian untuk lanjutnya kami silakan waktu kepada pihak kecamatan untuk bisa nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kami silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan mungkin dari kecamatan ada yang perlu ditanyakan terkait dengan masalah proses pelaksanaan musrenbang kecamatan ini, kami silakan. Udah, ngomong. Oke, silakan. Mungkin urut dari Kecamatan Kuta Selatan ada yang perlu dipertanyakan atau perlu kita koordinasikan lebih lanjut, kami silakan. Terima kasih. Terima Dia yang kasih. kan. Kami dari Kecamatan Kuta Selatan Oke, silakan. menanyakan masalah input di kecamatan ada Pak untuk apa verifikasinya untuk apa passwordnya ini Pak. Masalah input. Dari pihak kecamatan dalam proses input ini tidak ada kecamatan yang menginput usulan. Yang mempunyai kewenangan menginput usulan kebutuhan masyarakat itu hanya di pihak pemerintahan desa dan kelurahan. Hasil inputan pemerintahan desa kelurahan itu akan diverifikasi oleh mitra Bapeda. Hasil verifikasi mitra Bapeda itu akan dibahas di dalam sidang kelompok. Setelah sidang kelompok selesai kita bahas, hasilnya nanti akan diverifikasi oleh pihak kecamatan. Demikian. Siap. Yang kedua Pak, untuk musren di kelurahan bagaimana Pak? Ada aturannya Pak? Karena kelurahan kan belum punya usulan yang akan diinput. Jadi kecamatan boleh nggak untuk aturannya ada nggak untuk mengadakan musren di kelurahan? Oke, terima kasih. Terkait dengan masalah usulan kebutuhan kegiatan yang ada di kelurahan, memang kalau kita lihat di dalam suatu aturan regulasi yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya di tingkat kelurahan itu belum ada yang mengatur terkait dengan masalah pelaksanaan musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan. Baik di Permen 17/2008 tentang kecamatan, kemudian PP 73/2005 tentang kelurahan, di sana juga tidak ada mencantumkan kelurahan itu wajib melaksanakan musyawarah kelurahan. Nah, terkait dengan apa yang menjadi suatu kebutuhan usulan kegiatan untuk kebutuhan masyarakat yang ada di kelurahan biar bisa terakomodir di dalam suatu perencanaan dokumen perencanaan baik di dalam RKPD sampai dengan APBD. Nah, sudah barang tentu di sini dari pihak kelurahan bisa menyesuaikan dalam waktu yang sangat singkat ini seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa menyesuaikan, mungkin koordinasi dari pihak kelurahan bisa melaksanakan koordinasi dengan jajarannya apa-apa yang menjadi suatu kebutuhan, koordinasi dengan para kepala lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kelurahan masing-masing, apa yang menjadi suatu kebutuhan itu bisa disampaikan di dalam usulan terinput di dalam SPD. Nah, sudah barang tentu di sini kami kembali tekankan sebelumnya, baik yang ada di pemerintahan desa maupun kelurahan, apa-apa yang boleh kita masukkan atau usulkan di dalam usulan pembahasan sidang kelompok ini, nah sudah bertentu yang pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Yang namanya kebutuhan untuk kebutuhan kantor desa, kantor kelurahan itu
tidak diusulkan di dalam SIPD. Apa yang menjadi usulan kebutuhan masyarakat itulah yang diusulkan. Dan kemudian mana-mana yang menjadi kewenangan desa dan kewenangan kabupaten dari pemerintahan desa wajib memilah-milah. Sepanjang itu keusulan, kalau usulan itulah kewenangan desa dan bisa dibiayai dari APBDes, itu dibiayai dari APBDes dan tidak dimasukkan dalam usulan RKPD. Begitu juga terkait dengan yang ada di kelurahan. Jangan memunculkan atau menginput usulan-usulan yang menjadi kebutuhan operasional kantor. Nah, terkait dengan masalah yang ada di kelurahan, usulan-usulan terkait dengan kelurahan yang bersifat operasional kantor itu nanti akan dimasukkan ke dalam usulan renja. Perangkat daerah sudah tentu adalah perangkat daerahnya, induknya ada di kecamatan. Inilah yang menjadi usulan kebutuhan renja yang akan dibahas nanti di dalam forum perangkat daerah. Saya kira demikian, Ibu, dari Kuta Selatan. Terima kasih Pak atas ininya. Silakan lanjutkan kecamatan lain. Oke. Kemudian Kecamatan Kuto, silakan. Kecamatan Kuto, ada pertanyaan? Kalau tidak, Kecamatan Kuta Utara, kami silakan. Pak, belum. Ya. Kecamatan Kuta, Pak Kabit. Oke, silakan. Selamat siang Pak Kabit. Kebetulan yang di Kecamatan Kuta tidak ada desa, yang ada kelurahan semuanya yang membawahi semua 5 kelurahan Pak Kabit. Oke, siap. Terkait dengan usulan-usulan yang ada di kelurahan itu, yang menjadi skala prioritas saja yang kita usulkan, karena ini dilengkapi dengan data semua terkait dengan Google Map, proposal gitu kayaknya untuk ininya persyaratan yang kita akan usulkan di SPD-nya. Ini Pak Kabit. Iya, memang benar apa yang menjadi prioritas usulan di masing-masing kelurahan itu wajib diusulkan, tetap dilampiri dengan foto-foto yang diupload di dalam sistem tersebut, termasuk di dalamnya kebutuhan yang diminta oleh sistem itu adalah proposal. Sehingga kenapa harus dimunculkan foto, kenapa harus diproposal, kenapa juga dimunculkan terkait dengan masalah volumenya. Nanti pada saat mitra Bapeda memberikan suatu estimasi pagu indikatif, bisa melaksanakan berdasarkan volume termasuk prioritas-prioritas dan sebagainya. Nanti yang hasil mitra Bapeda ini seperti kami sampaikan di awal, itu nanti akan dilanjutkan dengan sidang kelompok. Dalam sidang kelompok secara tatap muka inilah yang akan kita betul-betul bahas secara detail, termasuk kebutuhan paling prioritas, mana yang paling prioritas, yang mana yang harus kita sepakati nanti pada saat sidang kelompok. Demikian yang kami sampaikan. Ininya titik koordinatnya itu. Ada di titik koordinat semuanya. Terima kasih Pak Kabit. Itu yang saya sampaikan oleh semua Pak Kabit. Oke, semua. Nah, kemudian kami lanjut ke Kecamatan Kuta Utara. Silakan. Selamat siang, nggih. Lanjut. Apakah karena kelurahan ini akan mengadakan jam tembak Bisa diperkeras ya. Suaranya kecil sekali kedengaran. Belum. Pas masker. Nggih. Langsung silakan. Untuk pemerintahan kelurahan Pak Kabit, karena ini kan dari kelurahan kami ada 3 kelurahan, rencana akan mengadakan dari besok sampai dengan 2 hari ke depan. Apakah nanti pada saat proses penghitungan ada perpanjangan waktu
harus berisi proposal dan foto. Masalah perpanjangan waktu. Hanya itu ya, Bu. Nggih. Ya, Nggih. Nggih, masih. Desa, untuk di desa. Kemarin pada saat kami melaksanakan evaluasi APBDes dan APBDes, jumlah kegiatan fisik yang ada di desa yang nilainya di atas 200 juta, itu rencana desa memang akan semua dimasukkan melalui musrenbang ini, Pak Kabit. Apa itu bisa di ini ya Pak Kabit? Bisa dimasukkan semua sama desa Pak Kabit? Gimana? Kurang jelas. Maksimal. Tapi yang jelas kaitan dengan masalah waktu, apa yang sudah kami tetapkan, karena adanya suatu keterbatasan waktu, masalah penginputan itu tetap tanggal 19 mulai besok sampai tanggal 24. Tidak boleh melewati. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga pada saat tanggal pelaksanaan sidang kelompok, bila mana ada usulan-usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat, boleh dikatakan tercecer. Nah, di sana pun tidak bisa kita input lagi terhadap usulan yang baru yang sifatnya tercecer tersebut. Kalau itu kita input yang sifatnya belum terinput, yang sifatnya tercecer tersebut, sudah barang tentu prosesnya akan lebih mengawali lagi dari awal. Ada verifikasi dari mitra Bapeda, kemudian verifikasi dari kecamatan dan sebagainya. Nah, bila mana hal itu nanti terjadi, nah sudah barang tentu terhadap usulan-usulan yang belum terinput, yang belum kita bahas menjadi bahan sidang kelompok tersebut, dan bila mana itu sangat prinsip sekali, nah sudah tentu solusinya nanti dari pihak kecamatan atau pemerintahan desa, kelurahan, bisa nanti mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait terhadap usulan tersebut, mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait untuk nanti bisa dimasukkan di dalam bahan renja perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah. Tapi intinya kegiatan tersebut di dalam proses mekanisme suatu perencanaan tidak berasal dari bottom up, tapi dari top down, berdasarkan usulan dari perangkat daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tapi terkait dengan masalah pertanyaan yang terakhir, yang kedua, karena itu belum jelas kami terima, apa isi pertanyaan yang perlu dikoordinasikan, kiranya mohon diulang lagi, biar jelas. Demikian, terima kasih. Ini yang kedua nanti dipending Pak Kabit, kami koordinasi dengan desa di Pak Kabit. Oh, nggih, silakan. Nggih, kemudian kami lanjut ke Kecamatan Mengui, silakan. Swastiastu, Pak. Kami Yes, dari staf PMD Kecamatan Mengui, sementara belum ada. Nanti untuk penginputan sesuai dengan arahan Bapak, nanti saya akan koordinasikan ke desa dan kelurahan. Sekian, Pak. Nggih, masih. Saya sampaikan. Kemudian Kecamatan Abian Semal. Abian Semal, ada yang perlu dikonsultasikan di luar teknis penginputan, silakan. Abian Semal tidak ada. Kecamatan Petang, silakan.
Swastiastu. Swastiastu Pak Kabid. Swastiastu, nggih. Swastiastu. Nggih, Kami dari Kecamatan Abian Semal. Abian Semal. Abian Semal. Nggih, silakan. Langsung saja Pak Kabid, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan terkait dengan dalam sidang kelompok tatap muka nanti, kan ada dalam Musrenbang Desnya sudah ditetapkan delegasi yang akan ke kecamatan, kan Kentan. Dia mohon Kentan dari Pak Kabid, mungkin ada pembatasan delegasi yang akan dikirim, berapa yang harus hadir ke kecamatan. Terus yang kedua, masalah di dalam menginput usulan, itu kan Pak Kabid tadi sudah menyampaikan bahwa harus melampirkan foto kondisi pada saat kegiatan. Pada saat kondisi keadaan kegiatan yang akan diinputkan Kentan. Terus yang pertanyakan, apakah semua kegiatan atau usulan yang diinput itu harus melampirkan proposal dan foto kondisi pada saat kondisi. Terus apakah harus melampirkan RAB? Kentan, Pak. Proposal ya, proposal sama RAB apakah harus juga dilampirkan, Kentan. Itu aja mungkin Pak Kabid yang perlu kami pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan inputan harus melampirkan proposal, kemudian masalah foto. Nah, hemat kami sedapat mungkin itu nanti diupload kebutuhan-kebutuhan itu sedapat mungkin, karena dalam SPD ini memang dibuatkan ruang untuk upload foto maupun proposal tersebut. Nah, sedapat mungkin. Nanti karena sistem SPD ini adalah mengawali akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, kita semuanya sedang buka-buka secara bersama-sama dan selalu dari tim teknis dari Mitra Bapeda sering koordinasi juga dengan pihak pusat yang memiliki aplikasi ini, dan kami koordinasi dengan tim teknis. Nah, sedapat mungkin nanti lagi sebentar secara teknisnya akan disampaikan oleh rekan kami Bu Desa Okti, menyampaikan secara detailnya terkait dengan masalah menginput termasuk apa-apa yang menjadi suatu kebutuhan di dalam inputan di dalam SPD tersebut. Saya kira demikian. Perlu dipahami semuanya. Mungkin kami akan lanjut ke Kecamatan Petang. Terakhir. Ampura Pak Kabid, masalah delegasinya tadi. Oh iya. Terkait dengan masalah delegasi dalam pelaksanaan sidang kelompok, seperti kami sampaikan di awal, bahwasanya yang masuk, yang diundang di dalam salah satu kelompok adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk kebutuhan usulan tersebut. Bila mana tidak ada suatu kepentingan terhadap usulan tersebut, saya kira sementara ini tidak perlu diundang. Nah, ini yang perlu disikapi oleh teman-teman di pemerintahan kecamatan, siapa-siapa yang diundang. Termasuk dari kabupaten pun, kalau dulu yang diundang itu adalah semua perangkat daerah, sekarang hanya yang sifatnya sangat terbatas. Demikian, bisa dipahami. Nanti kalau dalam pelaksanaan, menjelang pelaksanaan itu ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, kami dari Bapeda tetap terbuka lewat telepon, WA, kemudian email dan sebagainya untuk mengadakan koordinasi untuk lebih memantapkan daripada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan ini. Kira demikian. Terima kasih. Kecamatan Petang, silakan. Kecamatan Petang, kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silakan disampaikan.
Tidak ada nggih. Nggih, mungkin dalam perjalanan kita akan mengadakan koordinasi lewat telepon, lewat WA dan sebagainya. Nah, kemudian baik Bapak Ibu yang ada di kecamatan, pemerintahan desa, kelurahan, kami ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti dengan seksama. Nah, kemudian kami akan lanjutkan pada sesi yang terakhir, yaitu terkait dengan masalah bagaimana mekanisme penginputan usulan-usulan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat ke dalam SCPD, kemudian apa-apa yang perlu dipersiapkan, kemudian mudah-mudahan dalam perjalanan menginput ini dari segi kebutuhan alat-alat yang dimiliki masing-masing pemerintahan desa, tidak ada suatu hal-hal yang bisa menghambat daripada pelaksanaan input itu. Nah, kemudian waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Desa, terutamanya ini kebutuhannya nanti di samping ini sangat diperlukan untuk pengetahuan ini oleh kecamatan. Tapi yang paling penting adalah di semua jajaran pemerintahan desa wajib mengetahui bagaimana mengoperasionalkan terkait dengan aplikasi SPD ini di dalam perencanaan mulai tahun ini merencanakan di 2022 dan selanjutnya. Karena SPD ini sesuai dengan P70 itu akan diberlakukan secara serentak seluruh Indonesia. Baik, untuk itu kami silakan waktunya kepada Ibu Desa untuk bisa menyampaikan tahapan proses penginputan, dan nanti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan bertanya bila mana ada suatu keraguan di dalam menerima, memahami daripada proses input tersebut. Untuk itu kami silakan. Terima kasih. Atau di sini biar ya. Di depan. Om Swastiastu, selamat siang semua partisipan pada siang hari ini. Bagi yang sudah merespon saya, bisa kirimkan ikon jempol. Yang sudah bisa merespon, bisa send ikon jempol. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke aspek teknis. Jadi saya mau tanya siapa yang belum bisa masuk ke link SIPD? Silahkan, bisa ikon jempol, bisa langsung di-unmute yang belum tahu link SIPD. Saya ulangi sekali lagi, jika tidak ada yang merespon berarti saya langsung masuk ke teknis. Saya anggap seluruh partisipan sudah mengetahui link SIPD. Dari desa, apakah sudah siap semuanya masuk ke link SIPD? Sudah tahu? Semuanya paspornya kelurahan isinya yang baik. Oke, baik. Disampaikan saja Pak. Jika memang belum paham linknya, belum paham usernya, disampaikan. Saya berarti akan memulai dari awal. Ulang Bu Desa. Ini diulang. Ya, diulang Bu Oke. Desa. Baik. Dari awal. Dari awal berarti semua. Ya, ini Baik belum masuk Bapak. semuanya. Nggih. Baik Bapak dan Ibu. Saat ini kita akan masuk pada aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, disebut dengan aplikasi SIPD. Aplikasi ini servernya ada di pemerintah pusat, bukan di Kabupaten Badung. Jadi apapun yang Bapak Ibu input sudah otomatis direkod di Kementerian Dalam Negeri. Beberapa hal yang signifikan berbeda dari SIMDA yang biasa kita gunakan adalah ada 4 poin. Yang pertama, sistem ini meminta akun user desa dan kelurahan. Yang kedua,
Sistem ini sangat dibatasi oleh jadwal yang terkomputerisasi. Jadi jadwalnya sifatnya mutlak, tidak akan diubah ketika admin sudah men-setting jadwal. Yang ketiga, kamus usulan. Dan yang keempat adalah kertas kerja, form manual Excel yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, masalah akun user desa dan kelurahan. Apakah seluruh partisipan sudah memiliki akun user desa dan kelurahan yang dibagikan lewat email? Jika belum, tolong direspon. Sudah semua? Akun kelurahan dibagikan melalui email masing-masing desa dan kelurahan. Hanya memiliki 1 buah akun untuk desa dan kelurahan. Jadi yang bisa menginput adalah 1 akun tersebut. Ada pertanyaan dari pernyataan saya itu? Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Untuk menggunakan akun, kita masuk ke link SIPD. Bisa ditampilkan linknya enggak? Bisa ditampilkan linknya enggak tuh? Bapak dan Ibu, tampilan di layar ini adalah link aplikasi SIPD yang bisa Bapak Ibu dapatkan di Google Chrome. Yang penting jaringannya harus kuat. Dan ini selama jadwal dihidupkan dari hari ini sampai dengan tanggal sesuai jadwal, itu bisa diakses 24 jam. Jika di siang hari, di pagi hari mengalami kendala, Bapak dan Ibu bisa dicoba mulai sore hari atau malam hari. Jadi selama jadwal input usulan desa dan kelurahan, selama 24 jam Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya. Kemudian setelah masuk ke link ini, Bapak Ibu akan menemukan tampilan data seperti ini. Tampilan data layarnya akan ada 3 ikon. Yang diklik adalah ikon bergambar roket. Ikon bergambar roket dengan tulisan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dan jangan pernah mencoba mengklik ikon yang lain karena data dan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan akan direkod langsung oleh pemerintah pusat. Jadi Bapak dan Ibu silahkan mengklik yang gambar roket dengan tulisan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya setelah Bapak dan Ibu masuk ke gambar roket akan muncul pertanyaan user dan password. Silahkan gunakan user dan password yang sudah dibagikan melalui akun email. Sudah muncul ada beberapa tahun database. Bapak dan Ibu, saya sarankan jangan pernah mengklik akun database tahun selain tahun 2022. Jangan diklik 2020, 2021, hanya klik 2022. Bisa saya lanjutkan? Atau ada yang mau respon saya dulu? Setelah kita klik akun 2022, akan muncul dari akun user desa dan kelurahan, akan muncul gambar seperti ini. Silahkan klik 3 baris di atas untuk menampilkan daftar menu di sebelah kiri atau daftar menu dashboard. Langsung lihat ke arah bawah, di situ ada usulan kelurahan, desa, dan kelurahan. Silahkan diklik usulan desa dan kelurahan. Setelah diklik menu usulan kelurahan dan desa, maka muncul halaman usulan seperti ini. Dapat saya sampaikan, mohon perhatiannya, untuk desa yang sudah melaksanakan proses APBDes di tahun 2020, sesuai dengan Permendagri 113 dan 114 membuat 2 dokumen, yaitu dokumen daftar kegiatan untuk rancangan APBDes dan daftar usulan kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten atau permasalahan di desa yang menjadi kewenangan dari kabupaten. Jadi yang diinput di sini adalah segala permasalahan yang akan disampaikan
ke perangkat daerah di kabupaten, bukan yang menjadi kewenangan desa. Dan untuk kelurahan, sesuai dengan karena tidak adanya aturan lebih lanjut yang mengatur tentang proses musyawarah kelurahan, hanya yang mengatur adalah Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional, bahwa kelurahan harus melakukan muskel. Seperti tahun-tahun berikutnya, silahkan lakukan muskel di minggu ini. Di minggu ini, sembari Bapak dan Ibu bisa melihat daftar menu di aplikasi SIPD. Jika belum selesai melaksanakan muskel, tapi Bapak dan Ibu sudah memiliki daftar permasalahan, bisa mencoba menginput di sini. Sistem input ini adalah hasil musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Jadi bukan proses musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, namun hasil dari musyawarah desa dan musyawarah kelurahan yang diinput. Yang diinput adalah permasalahan sesuai dengan kamus usulan. Jadi di sini kita mengenal adanya istilah baru, kamus usulan. Setelah Bapak dan Ibu klik tambah yang warna hijau tadi, usulan baru, setelah diklik maka akan muncul halaman seperti ini. Pertanyaan yang pertama adalah pengajuan usulan kepada. Tidak perlu memilih provinsi, otomatis desa dan kelurahan memilih hanya kabupaten kota. Jadi rata-rata usulan memang tidak diajukan ke provinsi karena ini sifatnya musrenbang desa dan kelurahan, tapi langsung otomatis klik pengajuan usulan kepada kabupaten atau kota. Kemudian usulan, pada kolom usulan, Bapak dan Ibu akan dihidangkan dengan daftar menu kamus usulan. Jadi kamus usulan adalah analisis permasalahan yang biasa muncul pada musrenbang-musrenbang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merapikan usulan-usulan yang biasanya, mohon maaf, sedikit berantakan atau usulan-usulan yang biasanya tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi pengalaman kami di beberapa musrenbang sebelumnya, banyak usulan yang memang kewenangan desa, kembali lagi diusulkan pada musrenbang kecamatan. Jadi kamus usulan ini adalah menu Bapak dan Ibu pilih untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang muncul di desa dan kelurahan. Kamus usulan ini nanti akan kita tarik sesuai dengan subkegiatan, kegiatan, dan program yang sudah ditetapkan di Permendagri 90 beserta perubahannya Kepmen 050. Jadi untuk Bapak dan Ibu ketahui saat ini, sesuai dengan Permendagri 90, kami di kabupaten tidak bisa lagi membuat kegiatan-kegiatan baru atau kegiatan-kegiatan di luar keputusan dari Permendagri 90. Baik subkegiatan, kegiatan, dan program sudah kami dapatkan secara default dari Permendagri. Jadi nanti kegiatan yang muncul adalah hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90. Jadi tidak ada jenis-jenis kegiatan dengan nomenklatur baru. Inilah tujuan Bapak dan Ibu diberikan daftar kamus sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan bisa disesuaikan dengan jenis-jenis permasalahan yang pada umumnya muncul di musrenbang-musrenbang sebelumnya. Namun jika ada permasalahan baru yang di luar kamus usulan yang kami tampilkan, silakan komunikasikan ke admin, nanti akan kami munculkan sebagai tambahan kamus baru di sistem ini. Setelah Bapak dan Ibu memilih kamus, maka Bapak dan Ibu diminta untuk menguraikan permasalahannya secara singkat saja, tidak perlu secara detail, namun secara singkat. Jadi misalnya yang muncul adalah jalan rusak, permasalahannya jalan rusak berlubang atau misalnya drainasenya tidak bagus, jadi uraikan permasalahannya secara singkat. Yang berikutnya adalah tampilkan titik lokasi yang diusulkan. Ini sifatnya default. Jadi menetapkan titik lokasi usulan itu wajib diklik dan next. Selanjutnya Bapak dan Ibu diminta untuk menginput alamat lengkap sesuai dengan peta yang sudah dipilih. Untuk nama kabupaten, kecamatan, dan desa itu otomatis akan muncul sesuai dengan user yang digunakan. Jika usernya dari Petang, maka kecamatan dan desanya akan muncul kecamatan dan desa Petang. Kemudian yang berikutnya mengupload proposal.
Untuk mengupload proposal ada persyaratan utama. Yang pertama, dia harus berbentuk file PDF. Yang kedua, ukurannya adalah kurang dari 2 MB. Jadi proposal yang masuk di sini adalah proposal yang sifatnya ringkas. Tidak perlu ada daftar rincian RAB, tetapi hal-hal penting yang masuk dalam proposal. Jadi misalnya seperti daftar surat pernyataan proposal, kemudian RAB ringkas, bukan RAB yang isi belanja semen berapa, belanja ini berapa. Jadi RAB rekap, dan yang pasti adalah tanda tangan dari lembaga pengusul dan diketahui oleh desa dan kelurahannya. Tetapi syukurnya Bapak dan Ibu, di aplikasi SIPD untuk upload proposal tidak mutlak. Jadi apabila tidak ada proposal, file ini, link ini masih bisa menyimpan data. Tetapi sesuai dengan arahan pimpinan tadi, sebaiknya memang setiap usulan dilampirkan oleh proposal kegiatan. Kemudian upload foto. Upload foto disediakan 3 jenis foto yang bisa Bapak dan Ibu upload. Jadi sama juga untuk foto dia ada ketentuan dengan format filenya adalah JPG dengan ukuran kurang dari 2 MB. Jika semua ketentuan di atas sudah selesai, maka klik simpan. Selesai. Jadi usulan hasil musdes dan hasil muskel selesai diinput. Setelah Bapak dan Ibu yakinin seluruh berita acara kesepakatan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan sudah diinput, maka yang Bapak dan Ibu lakukan adalah klik tanda panah yang di paling sisi, kalau dari arah saya sisi kiri. Jadi diklik semua usulan yang sudah disepakati di berita acara musdes dan muskel. Untuk kemudian diklik yang di sebelah atasnya, diteruskan. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan di blok tambahan usulan tadi di sebelah kirinya ada warna biru, bergambar tanda panah, ikon panah, diteruskan. Ini dapat dilakukan hanya sekali. Jadi pastikan seluruh berita acara terinput, baru Bapak dan Ibu boleh klik teruskan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah? Setelah diteruskan, Bapak dan Ibu dapat memonitor usulan kegiatannya dengan mengklik kolom monitor yang ada di sebelah kiri. Jadi di situ akan ada status usulannya Bapak dan Ibu yang diteruskannya ke Mitra Bapeda, bukan ke kecamatan. Jadi diteruskan dulu ke Mitra Bapeda untuk diverifikasi pertama, kemudian baru nanti kecamatan akan memperoleh data ini. Jadi Bapak dan Ibu dari menggunakan user desa dan kelurahan masih bisa memonitor apakah kegiatannya masuk rekomendasi, ditolak, atau mendapatkan perbaikan, misalnya kegiatannya sudah dilaksanakan pada APBDes, jalannya sudah diperbaiki dan sebagainya. Jadi rekomendasi yang disampaikan oleh Bapeda, Bapak dan Ibu bisa monitor melalui user desa dan kelurahan. Sampai di sini dulu saya buka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Yang tanya di chat boleh tanya langsung sekarang. Jadi saya karena layarnya terlalu jauh, saya nggak bisa baca chat yang disampaikan. Ya Bu, bisa Ibu ya? Ya silakan dari Tanjung Benoa ya. Kami dari Tanjung Benoa mau nanyakan ini aja Bu. Kan biasanya kalau dulu-dulu kan dapat ada lembaga-lembaga atau badan yang dapat hibah. Untuk tahun ini sesuai dengan sistem yang baru ini, apakah hibah itu masuk usulan di sini atau seperti biasa juga? Apakah dia menjadi usulan sendiri masing-masing atau sudah tidak ada lagi gitu Bu? Baik Ibu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah hibah ini merupakan prioritas permasalahan di kelurahan Ibu? Tidak, kami kan belum tahu, belum pernah turun juga. Tapi biasanya kalau yang tahun-tahun lalu itu ada misalnya pura keluarga yang dapat hibah. Nah itu kan
berdasarkan permintaan masing-masing gitu. Nah, yang sekarang kan karena sistemnya sudah seperti ini, apakah itu dimasukkan ke sini atau tidak gitu. Tapi ini kan di pura-pura keluarga Bu yang biasanya dapat hibah itu. Untuk hibah, jadi pengertian hibah secara normatif hibah disampaikan pada aplikasi e-hibah Ibu. Jadi aplikasi SIPD ini adalah aplikasi aspirasi masyarakat yang sifatnya adalah permasalahan di lingkungan Ibu. Jadi hibah secara normatif diinput di e-hibah. Beda lagi sifatnya jika hibah itu ada pada kelompok pokir dan kelompok hibah TJSP Ibu. Jadi Ibu sortir kembali data yang Ibu terima dalam bentuk hibah untuk pura dan sebagainya, itu biasanya diinput dalam aplikasi e-hibah. Baik, terima kasih Bu. Iya, ada lagi yang lain? Sekali lagi saya tanya, apakah masih ada yang kesulitan masuk ke link SIPD? Mohon direspon karena ini sangat mempengaruhi data usulan yang masuk. Ketika kami di admin sudah menetapkan jadwal, maka jadwal tidak akan pernah bisa kami ubah lagi. Ibu, terus terang aja, kami belum coba Bu. Kami belum coba untuk buka itu linknya itu. Karena mestinya kan ada himbauan untuk pakai 2 komputer, satu untuk Zoom, satu untuk mencoba sebenarnya harusnya begitu, tapi kami tidak persiapan seperti itu. Baik, jadi yang pasti Ibu sudah mengetahui, minimal Ibu sudah mengetahui alamat linknya dulu Bu ya? Sudah. Kemudian jika tidak ada yang merespon saya sedikit ada, oh ya silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Kami dari Desa Taman. Untuk proses inputnya kami sudah masuk di linknya, hanya saja dapat kami tampilkan di laptop. Kami butuh password masuknya, Bu. Oke, Bapak linknya salah itu Pak. Oh salah ya? Ya. Oh ya. Linknya salah. Oh ya, kami ulang. Linknya, bisa tampilkan linknya? Oh, cukup. Ya, kami ulang. Udah kami rekam tadi yang Ibu tampilkan. Iya, kami ini dia Pak ya. Ya. badungkap.sipd.kemendagri.go.id. Ya. Jangan sampai salah link ya Pak. Itu linknya berbeda. Jadi setelah Bapak masuk ke link nanti, silakan pakai user dan pass yang di email ke alamat Bapak. Oh iya. Oke. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari desa? Sudah Ibu, kami coba untuk masuk dulu. Nanti kalau ada kendala kami konfirmasi kembali. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian mohon perhatian dari peserta dari kelurahan. Oke. Bagi kelurahan yang akan melaksanakan musyawarah kelurahan, kami akan mengirimkan form kertas kerja untuk dapat menginput di SIPD. Jadi formnya seperti ini. Form ini adalah form yang kami susun, berbeda dengan form berita acara kesepakatan musrenbang kelurahan. Tujuannya adalah untuk kami mengetahui volume dan pagu indikatif dari usulan permasalahan sesuai dengan kesepakatan musrenbang kelurahan. Termasuk desa juga, mohon maaf. Desa juga akan kami kirimkan form ini karena pada saat input usulan dari desa itu tidak disiapkan modul pagu usulan. Sehingga kami di Bapeda tidak kesulitan untuk menganalisis pagu yang akan diminta oleh pihak desa dan kelurahan. Kami sangat membutuhkan form manual ini, terutamanya diisi data perkiraan pagu usulan dari setiap permasalahan. Jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi sebelumnya, usulan yang Bapak dan Ibu input itu tidak mengandung modul usulan pagu. Kamilah di Bapeda nanti yang akan memberikan usulan pagu. Jadi kami perlu alat bantu kira-kira
pagu yang menjadi usulan kesepakatan di desa seberapa besar untuk dapat kami rekomendasikan sesuai dengan usulan dari Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dengan formnya ini? Cukup. Baik, jika cukup nanti mungkin akan bisa silakan Bapak dan Ibu akses sesuai dengan tampilan data di tampilan link di chat ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Saya Bu satu lagi ya Bu ya, boleh ya? Boleh, silakan. Gini Bu, kan karena tadi dikatakan untuk musyawarah kelurahan diusahakan diadakan pada pekan ini. Nah ini kayaknya terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau misalnya kami izin kami kan ada juga grup WA gitu. Jadi dari sana aja kita minta kepada masyarakat usulannya bagaimana ya Bu ya? Boleh, silahkan Ibu. Koordinasi langsung ya. Silakan koordinasi langsung ke bawah. Sepanjang memang merupakan usulan dari perangkat Banjar dan lingkungan. Masyarakat, dari masyarakat. Nanti dari untuk masyarakat. kelengkapannya, misalnya foto dan sebagainya, kami akan turun dari kelurahan kan setelah dapat masukan dari bawah. Bu. Silakan Ibu, boleh saja hal itu dilakukan. Jangan lupa form Excel yang kami kirimkan itu untuk diisi ya Ibu. Itu menjadi alat bantu kami juga di sini. Terima kasih Bu. Baik, Bapak dan Ibu, apa yang saya jelaskan tadi hanya apa yang dilakukan oleh desa dan kelurahan saja. Jadi setelah ini akan ada lagi tahapan berikutnya yang melibatkan kecamatan. Mungkin kita akan bertemu dengan kecamatan saja karena penjelasan juga agak sedikit lebih spesifik karena setelah selesai dari rekomendasi Mitra Bapeda, baru nanti Bapak dan Ibu di kecamatan akan mendapatkan data ini untuk di-print menjadi bahan sidang kelompok musrenbang di kecamatan. Apa sudah cukup jelas penjelasan saya? Ada pertanyaan lagi? Bu Ade, Bu Desa. Baik, Pak. Boleh bertanya nih. Siap, silahkan Pak Camat. Kita kan sekarang situasi sedang PKM nih. Sementara untuk pelaksanaan musren di desa kelurahan, di kelurahan saja, itu kan diharapkan sudah berproses dalam minggu ini. Nah, jadi petunjuk teknisnya ada biar bisa langsung dilaksanakan dalam minggu ini. Itu aja. Siap Pak. Untuk pelaksanaan musyawarah desa yang diatur dalam Permendagri 113 dan 114 dilaksanakan tahun 2020 Pak. Jadi sesuai dengan pelaksanaan penyusunan dokumen APBDes-nya mereka di era APBDes. Untuk musyawarah kelurahan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa bahwa kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Jadi secara spesifik tidak mengatur bagaimana SOP standar operasional dalam dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan. Jadi sampai hari ini, sampai tahun 2021 belum ada Permendagri PP yang mengatur lebih rinci lagi tentang pelaksanaan musyawarah kelurahan. Jadi termasuk juga di Permendagri 86 tentang tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan tidak mengatur secara spesifik musyawarah kelurahan. Yang mengatur hanya pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang penyusunan dokumen perencanaan secara nasional. Jadi diharapkan musyawarah kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari tahun berkenaan. Jadi itu saja petunjuknya Pak untuk pelaksanaan musyawarah di kelurahan, termasuk juga di PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan tidak secara spesifik mengatur kembali bagaimana proses pelaksanaan
musyawarah di kelurahan. Yang ada hanya PP 23 tahun 2005 tentang kelurahan. Sama juga Pak, tidak mengatur secara spesifik bagaimana proses penyusunan, bagaimana proses pelaksanaan musyawarah kelurahan. Hanya saja dapat kami sarankan musyawarah kelurahan dilakukan pada bulan Januari tahun perencanaan dilaksanakan Pak. Demikian. Baik, ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu, jika tidak tertera apa yang Bapak dan Ibu perkirakan sebagai masalah di wilayahnya dalam kamus, tetapi mungkin nomenklaturnya mirip, silahkan dicantolkan dulu dengan data permasalahan yang tersedia di kamus. Bisa saja Bapak dan Ibu menginformasikan kepada admin jenis usulan baru, namun seyogyanya dicari dulu di daftar menu yang kami berikan di aplikasi ini. Kira-kira permasalahan tersebut masuk ke jenis nomenklatur kamus permasalahan yang mana. Sehingga proses penginputan data jauh lebih cepat daripada Bapak dan Ibu harus menunggu respon dari admin untuk dimasukkan jenis permasalahan yang baru. Dan jangan lupa pastikan bahwa yang diinput adalah hasil kesepakatan musrenbang desa dan kelurahan. Jangan diklik diteruskan dulu, pastikan semua diinput. Jika sudah selesai, silakan klik diteruskan. Akan kami analisis di Mitra Bapeda untuk segera disampaikan ke kecamatan. Jadi hasil analisis atau verifikasi dari Mitra Bapeda akan ditangkap oleh verifikator kecamatan untuk diprint. Belum. Tadi mau nanya. Bu Desa, bagi satu ya, sebelum ditutup. Ya. Untuk realisasi kegiatan APBD 2021 sudah ada? Begini Pak Camat, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di tahun 2022 kita sudah mengenal Permendagri 90 dan Kepmen 050 tentang nomenklatur subkegiatan, kegiatan, dan program. Jadi apapun nanti yang menjadi hasil realisasi APBD tahun sebelumnya akan terserap dalam nomenklatur subkegiatan di masing-masing perangkat daerah teknis sebagai rincian belanja. Jika Bapak memerlukan data tersebut, Bapak bisa melihat buku berita acara kesepakatan kecamatan yang sudah kami kirimkan ke masing-masing kecamatan, Pak, untuk panduannya. Namun perlakuan berbeda dengan Permendagri 13 2006. Jadi kita tidak bisa membuat kegiatan baru lagi di APBD. Jadi apapun usulan masyarakat akan menjadi subprincian dari subkegiatan masing-masing perangkat daerah teknis, Pak. Jadi ada pembedaan perlakuan terhadap Permendagri 13 dan Permendagri 90. Jadi usulan kegiatan yang baru akan menjadi serapan rincian volume subkegiatan pada perangkat daerah teknis yang dituju, Pak. Demikian. Terima kasih. Jadi begini maksudnya. Jadi di Permendagri ini kan sudah jelas. Cuma kita untuk mempermudah saya sebenarnya sebagai alat bantu ketika kegiatan itu sudah terdanai di APBD, APBN maupun APBD provinsi umpamanya, nah, sehingga tidak menjadi pembahasan lagi gitu, maksudnya Bu Desa. Baik Pak, untuk kegiatan realisasi APBD 2020 mungkin nanti akan kita fasilitasi ke BPKAD, Pak. Jadi sampai saat ini kami belum memegang data realisasi tersebut karena masih dalam berproses. Jadi mungkin data realisasi dapat kita fasilitasi dengan teman di BPKAD untuk jenis realisasi yang sudah dilaksanakan di 2020, Pak Camat. Jadi mohon izin sampai saat ini kami belum bisa menyiapkan data dimaksud. Iya, makasih. Jadi di 2021 deh, bukan di 2020. 2021. Ya, ya. 2021 lagi berjalan, Pak.
belum ada realisasi. Jadi memang proses perencanaan saat ini sifatnya sangat unpredictable, Pak Camat. Jadi seperti pengalaman kita di 2020, mungkin sudah tertera di induk 2020, namun terjadi penundaan akibat refocusing anggaran. Jadi di 2021 pun Bapak mungkin bisa mengakses data Indo APBD 2021 tanpa analisis realisasinya, Pak. Jadi sebagaimana pengalaman kita di 2020 kemarin, mungkin tersedia kegiatan di 2020, namun terjadi refocusing anggaran, jadi realisasinya tidak terrealisasi. Jadi di 2021 kami belum bisa juga menampilkan data kemungkinan realisasinya, Pak. Jadi hanya ada data Indo APBD 2021 saja. Demikian, Pak. Dia bisa buka SPD 2021 melihat kegiatan pengadaan di ke BPKAD. Baik, ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu, secara teknis ada masalah. Ini ada baru bisa saya baca dari Desa Bongkase, belum menerima password. Silakan buka emailnya. Dari Desa Bongkase, kemudian dari mana ini? Jadi Bapak dan Ibu silakan coba respon saya yang tidak bisa membuka email. Apakah ada desa atau kelurahan yang belum bisa buka email? Minta tolong direspon, nggak apa-apa Bu atau Pak. Jadi kami di Bappedat bisa memberikan penjelasan mungkin. Desa Sangeh untuk belum bisa dibuka Bu. Bagas, untuk buka belum kelurahan Kuta. Belum apa Bu? Emailnya belum ada. Bisa buka emailnya. Belum mendapatkan emailnya, belum dapat sama username-nya. Bu, usul Bu, Ibu, saya usul. Ya. Bu, ya. Boleh usul? Boleh. Gini, mohon maaf, Ibu kasih kita waktu 5 menit sampai 10 menit, kita cek sendiri, nanti kita laporkan. Boleh, ini sambil jalan. Iya, boleh sambil jalan, tapi karena kami terbatas cuma satu yang terhubung dengan internet, jadi kami minimize dulu. Nanti tahu-tahu Ibu udah tutup gitu loh. Oh iya, saya tunggu Bu. Makasih Bu. Baik, bagaimana yang lain setuju? Saya tunggu 5 menit. Jika nggak ketemu alamat linknya, mungkin bisa saya simulasikan, saya pinjam salah satu user di desa. Karena saya tidak punya akses juga masuk. Karena kalaupun saya masuk ke sesi usulan desa dan kelurahan, saya harus meminjam salah satu user desa dan kelurahan untuk bisa masuk. Jadi Bapeda nggak bisa mengakses ini. Tadi dari Kuta belum menerima email ya? Apakah sudah benar ngasih alamat emailnya? Bang, ini saya mau, kok nggak bisa nih? Sudah Bu, sudah bisa. Oke, terima kasih yang sudah bisa. Yang sudah bisa sudah masuk sampai mana? Sudah? Itu udah email Yo masih. Sudah ketemu gambar roketnya, Pak? Gambarnya. Iya, gambar roket di tampilan depan. Kencang, ternyata masih enggak di-unmute ya. Jangan diklik gambar yang lain, kliknya gambar roket saja. Ada yang bermasalah? Bapak dan Ibu, saya sangat perlu responnya untuk mengetahui tingkat kesulitannya di desa dan kelurahan.
Kalau tidak, mungkin pertemuan ini kita bisa sudahi. Tapi kalau enggak, saya tunggu lagi 5 menit ya. Dari Kuta, Bu. Ya, silahkan. Dari flagnya memang belum terlihat itu ya, penampilan petanya. Apanya belum kelihatan, Pak? Di menampilkan petanya di usul, di pas kita masuk usulan. Pas kita masuk usulan, oh tampilan petanya error. Ya, memang kadang-kadang error, Pak. Memang ini sedang menjadi isu nasional. Jadi beberapa daerah di nasional juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka mengakses Google Map itu terjadi error. Mungkin Bapak bisa akses setelah pertemuan ini, Pak. Mungkin dicoba setelah pertemuan ini diakses lagi ya. Seandainya tidak bisa kan ini wajib, Bu. Mintanya, Bu. Iya, ya. Seandainya tidak bisa, Bapak nyoba lagi. Mohon maaf, Bu. Izin. Ya. Ya. Yang dari Desa Sange, apakah user sama passwordnya Nike bisa dikirim ulang karena email yang sebelumnya Nike sudah tidak aktif soalnya? Oh, waduh. Ya, Pak. Bapak kirim email ke saya dulu, Pak. Nanti saya kirim ke Bapak. Ke WA atau kemana? Boleh di chat ini aja juga boleh. Oh, saya sudah kirim email di chat. Oke. Ya, ditunggu ya, Pak. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Bu Desa. Ya. Bu Desa. Ya, siang, saya Lurah dengar. tadi. Nggak siap, Pak Lurah. Terkait dengan pemberdayaan, Nike perlu di usulannya Nike perlu ada foto dengan proposal. Misalnya pelatihan ini. Pelatihan tata rias gitu misalnya, apa perlu foto dan proposal? Mungkin foto lembaganya cukup, Pak. Foto lembaga siap. Foto lembaga cukup, nggih. Proposal mungkin yang menjelaskan secara spek umum ya. Nggih, tapi proposal kebetulan tidak diwajibkan. Jika tidak ada, bisa di skip, Pak. Bisa langsung diklik simpan. Mohon izin, Pak Lurah. Siap, nggih. Sampun berarti. Nggih, terima kasih, Bu Desa. Siap, Pak Lurah. Izin Ibu. Nggih. Ya. Kami sudah masuk di login ini, cuma ya. Username dan passwordnya bagaimana Ibu? Bapak udah buka email belum? Di emailnya udah. Sudah. Dicoba, Pak? Tapi tidak ada password di emailnya. Passwordnya masih default Badung Cup huruf kecil ya, Pak? Nanti Badung ulang Cup. passwordnya, Bu. Di chat, Bapak baca chat ya? Di chat. Dari Desa Taman ya, Pak? Iya. Iya, Bapak di chat pribadi ke Desa Taman. Oh ya. Sudah? Dicoba ya, Pak? Coba. Ada lagi? Cara pasti. Nomornya itu Saya ingatkan Bapak dan Ibu jangan mengklik tahun di luar tahun 2022 nggih. Yang diklik hanya gambar roket, kemudian langsung lihat 2022. Jangan diklik tahun yang lain karena itu masih running, masih hidup semuanya database-nya. Ada lagi pertanyaan? Yang pertama, linknya sudah Bapak dan Ibu tahu. Yang kedua, usernya lihat di email. Ada lagi yang bermasalah dengan user? Atau emailnya nggak aktif atau nggak ketemu? Desa Selat, Bu. Ya, silahkan. Untuk Desa Selat ini belum dikirimkan username sama passwordnya lewat email itu belum, Bu? Belum dikirim. Bapak, coba lihat emailnya Desa Selat.
Besarin tolong. Muncul. Yakin Bapak belum muncul? Email yang apa Bapak kasih ke kami dulu? Kalau enggak Bapak bisa chat ulang email yang Bapak aktif. Bapak chatting di sekarang ke admin kami, kasih email yang bisa Bapak buka sekarang. Kasih kami alamat emailnya Bapak yang bisa Bapak buka sekarang. Bisa Pak? Bentar, Bu. Nggih. Atau Bapak lebih gampangnya apa? WA? Sudah, Bu. Sebentar. Sudah. Oh ya. Kenapa? Ada lagi yang bermasalah selain Desa Selat? Mohon izin kelurahan, apakah tidak ada masalah ya? Mudah-mudahan nggak ada masalah karena hanya satu kelurahan yang baru merespon. Kelurahan yang lain kelurahan Sading, satu lagi 2 kelurahan. Kelurahan yang lain mohon izin. Untuk... Dari mana Pak? Izin Bu, Petang juga belum nih Bu. Petang Bu, Desa Petang. Desa Petang. Belum apanya Pak? User sama kayak Selat tadi itu Bu pertanyaannya. User sama Pak. Email yang Bapak kirim nggak bisa dibuka? Sudah dicek. Sudah dicek Bu. Oke. Tapi nggak ada? Ya, nggak ada Bu. Bapak cek di spam udah ada? Udah cek di spamnya email? Tapi ini mau dikirim ulang lagi sekarang. Tunggu sebentar ya Pak. Cuman kamusnya itu aja Bu. Oke. Siap, makasih Bu. Nggih. Lagi kelurahan, tolong kelurahan. Ada yang yang di Kecamatan Kute, kelurahannya udah bisa semuanya. Oke, thank you Kute. Lagi kelurahan yang lain di Kuta Utara, di Mengui dan di Kuta Selatan, ada masalah lagi? Kami butuh passwordnya aja Bu. Username-nya udah dikasih, cuma passwordnya belum ada. Dari? Desa Taman. Oke. Bapak dari Taman udah loh tadi di chat Pak. Sudah di chat tadi. Bapak coba scroll ke atas. Ketemu nggak passwordnya Desa Taman? Sudah di chat tadi. Desa Taman. Coba scroll ke atas Pak di chat partisipan itu. Kalau nggak salah Bapak dikirim pribadi loh ke privat chatnya Bapak. Ada lagi? Sudah? Sudah semua clear? Ya. Sudah, jadi Bapak dan Ibu selamat bekerja. Kami tunggu, kami akan pantau setiap hari data usulan yang sudah Bapak dan Ibu input ke aplikasi kami. Dan kemudian jangan lupa untuk mengisi data Excel, kertas kerja Excel yang sudah kami kirimkan. Setelah selesai mengisi data Excel, silahkan kirim kembali ke Bapeda. Oh iya, silahkan. Ini kami dari Kecamatan Kuta Utara, Ya. dengan kelurahan hanya menyampaikan laporan bahwa untuk itu password kelurahan kami di Kecamatan Kuta Utara bisa dibuka. Kamusnya kenapa? Nggak kedengeran? Untuk user password kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara sudah semua bisa dibuka. Sudah bisa dibuka. Baik, terima kasih. Terima kasih Kuta Utara. Mengui? Mohon izin Bu. Ya. Untuk keterangan belum dapat apa? Username sama passwordnya Bu. Password. Oke, Iya. itu. Tunggu sebentar ya Mohon Pak. dikirim ke WA. Nggih. Ke
Bapak di chat dulu ya, karena ini masih proses di sini. Coba perhatikan chat di room Zoom-nya Bapak, ada chat. Bapak dikirimkan ke chatnya Bapak. Sudah baca? Sudah muncul Pak? Ya, bisa digunakan. Sudah muncul Pak di chatnya? Desa Kekeran, user dan pasnya udah muncul. Sudah Pak? Sudah Pak, sudah Bu. Oke. Ya, sukses semua Bu. Oke, sama Pak. Ada yang lain lagi? Kelurahan ya, saya minta tolong di Mengui. Izin Bu, Sulangai Bu. Untuk Sulangai belum dikirim password sama username-nya Bu. Udah dicek email? Sudah. Belum ada masuk Bu. Ya. Tunggu sebentar ya. Ya sekarang Bu. nih. Ya. Lagi mohon izin kelurahan di Kecamatan Mengui, baru Sading yang ngerespon. Sulangai. Kelurahan yang lain, Kelurahan Sempidi, Luklo, Kapal. Abian Basi aman ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Siap. Oh ya, terima kasih Pak. Nggih. Izin Bu. Nggih. Desa Bangsa. Ya, bagaimana Pak? Di proses penginputan kami kan sudah coba masuk, terus di peta Bu, di peta mapnya nggak mau kelihatan. Ya benar Pak. Jadi ini memang menjadi isu nasional. Sudah kami sampaikan ke tim teknis di pusat bahwa untuk tampilan data Google Map memang sering terjadi kegagalan Pak. Jadi mohon izin setelah pertemuan ini dicoba lagi. Hanya itu yang bisa kami sarankan karena database semuanya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami pun harus berkomunikasi ke mereka ketika terjadi trouble. Jadi memang ini tampilan data Google Map sulit diakses. Bu, kalau misalnya sampai batas waktu yang ditentukan belum bisa dibuka mapnya, bisa di skip ya? Di skip mungkin nggak bisa Pak, tapi mungkin kami akan berupaya untuk penambahan jadwal. Jadi mudah-mudahan karena ini pagi hari dan siang hari, mudah-mudahan nanti mungkin di sore hari bisa diakses Pak. Jadi yang bisa di skip hanya proposal saja Pak. Mohon izin. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Mohon izin Bu Desa. Ya. Iya Pak. Kami di Kelurahan Luklo sudah bisa masuk. Oke, terima kasih Pak Lurah. Siap, sama-sama. Oke. Baik, ada yang bermasalah lagi Bapak dan Ibu? Saya rasa bagi desa yang belum bisa mengakses user dan passwordnya, mumpung kita masih bertemu, silahkan sampaikan di sini. Ada lagi yang bermasalah? Maaf Bu, izin dari Desa Sulangai ini, ada kontak yang bisa dihubungi nggak Bu? Siapa tahu nanti ada masalah biar kita di Sulangai bisa cepat menghubungi. Oh ya, nanti untuk kontak nanti akan kami informasikan lagi Bu ya ke kecamatan ya. Jadi bisa nanti akan kami informasikan di masing-masing kecamatannya. Oke, sukses semua Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bisa nggak di-mute ini Bapak? Ya, Bung Kase silahkan. Om Swastiastu Pak. Jadi yang pertama, saya mau sampaikan terima kasih atas segala definisi.
pertanyaan itu yang uniki. Jadi kan di tahun 2021 kami juga sudah melakukan input usulan di Musrenbang Kecamatan. Nah, untuk mengontrol sampai sejauh mana usulan kami sudah diproses, apa ada sistem yang bisa kami buka di sini atau bagaimana, Bu? Nah, karena biar usulan yang sudah diproses misalnya tidak kami usulkan kembali untuk tahun berikutnya seperti itu. Yang kedua, untuk usulan itu apakah ada batasnya? Karena kemarin kan waktu di Musrenbang Kecamatan juga kami dibatasi agar memasukkan maksimal 2 usulan saja. Nah, untuk yang sekarang ini seperti apa? Mohon penjelasannya, Bu. Kami masih biar jelas gitu. Untuk semua. Mohon izin Pak. Jadi apakah ada sistem untuk memantau usulan kegiatan yang sudah diusulkan 2021? Secara tegas saya jawab tidak ada. Secara sistem tidak ada Pak. Jadi memantau usulannya sudah pernah diajukan dan sudah dianggarkan dan dikerjakan bisa dilakukan hanya secara manual melalui koordinasi dengan SKPD teknis terkait. Mohon izin hal ini terjadi Pak karena kejadian di 2020 banyak kegiatan usulan yang sudah masuk di APBD 2020 mengalami refocusing anggaran. Jadi satu-satunya cara untuk mengecek di situasi seperti ini adalah dengan koordinasi teknis langsung ke perangkat daerah terkait. Mohon izin kami belum bisa menyediakan alat bantu berupa aplikasi untuk melakukan hal ini Pak. Jadi memang untuk lebih meyakinkan satu-satunya cara adalah melakukan koordinasi teknis langsung. Mohon maaf. Kemudian yang kedua tadi apa ya Pak? Untuk minimal jumlah usulan, Bu. Untuk minimal, baik Pak. Untuk minimal jumlah usulan, kita sebut sebagai prioritas usulan permasalahan tetap dilakukan Pak. Seperti situasi kemarin. Hanya saja saat ini pada sesi Musrenbang, hanya saja pada saat ini adalah penginputan usulan desa dan kelurahan. Silahkan Bapak usulkan dulu semua permasalahannya Bapak. Jadi nanti di sidang kelompok kecamatanlah Bapak memberikan data prioritas permasalahan di desa Bapak, Pak. Jadi di sesi sidang kelompok kecamatan. Sama Pak. Ada lagi pertanyaan? Sudah Bu, untuk semua. Siap Pak. Mohon izin desa dan kelurahan yang lainnya. Ya. Mohon izin pertanyaan untuk kelurahan ini desa. Apakah usulan untuk suku dan STD yang terdapat di kelurahan itu dimasukkan juga di usulan Musrenbang kelurahan? Apa ya? Nggak kedengeran loh. Ulang. Apa Pak? Terus ulang. Apa tadi? Nggak dengar saya. Maaf, jelas. Tidak kedengeran. Enggak kedengeran suaranya. Apakah apa tadi usulan apa gitu? Apakah usulan-usulan di tingkat kelurahan yang dari Putu dan SDSD yang berada di kelurahan itu dimasukkan di usulan Musrenbang kelurahan? Ada yang dengar nggak? Nggak ada yang dengar di sini. Hostnya nggak ada yang dengar. Apakah usulan kelurahan yang apa itu ya? Maaf Bu, nggak kedengeran sama sekali. Tadi cuma saya dengar apakah usulan kelurahan, terus blank, nggak kedengeran. Usulan dari Putu dan SDSD yang terdapat di kelurahan, apakah dimasukkan tetap di Musrenbang kelurahan? Apakah usulan di SD gitu ya? Pustu-pustu di kelurahan diusulkan di usulan desa kelurahan, benar seperti itu ya? Pertanyaannya. Ya, benar. Jawabannya benar, Bu. Semua permasalahan di pustu, di sekolah, di wilayah kelurahan diusulkan di saat ini, di usulan desa dan kelurahan. Silahkan. Memang menjadi bagian dari hasil musyawarah kelurahan.
yang berlokasi di sekolah-sekolah dan di Pustu. Boleh Bu, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Mohon izin Bu. Ya. Mohon izin Bu, Tiang dari Desa Blakio Bu. Ya. Izin bertanya, kalau seandainya kan udah udah selesai nginput itu, kalau seandainya ada kesalahan boleh diedit lagi Bu. Misalnya tulisnya salah atau apanya, atau proposalnya gitu Bu. Sebelum Bapak klik diteruskan, itu masih bisa Bapak edit. Oh, masih bisa. Jangan klik diteruskan dulu ya. Kalau sudah diteruskan nggak bisa Bapak edit lagi. Oh gitu. Kan itu Pak, perhatikan sekarang di layar Pak. Ada 3 kolom, merah, biru, hijau, merah. Yang di sebelah kanan. Kan itu ada tanda setelah selesai Bapak input semua, terus Bapak klik, Bapak conteng yang di sebelah kirinya, kan saya suruh tadi Bapak klik teruskan. Jangan diteruskan dulu kalau Bapak belum siap semuanya. Oh. Kalau Bapak sudah teruskan, Bapak nggak bisa ngedit lagi nanti. Begitu Bu. Sama yang untuk Excel yang tadi Bu, maaf Bu, yang belum jelas untuk Excelnya itu harus dikirim sekarang Bu atau gimana Bu? Enggak mesti sekarang Bapak kirim. Selesai Bapak nginput, Bapak kirim boleh. Gini Pak, di aplikasi pakai user desa dan kelurahan itu hanya meminta permasalahan saja tanpa meminta jumlah asumsi pagu dari Bapak. Kalau coba Bapak perhatikan tahapannya. Bapak cuma ditanyakan permasalahannya apa, lokasinya di mana, tanpa ada estimasi pagu. Biasanya kan kami minta estimasi pagu dari Bapak juga. Nah, jadi kami perlu juga tahu sebenarnya Bapak mau minta pagu berapa sih? Karena di aplikasi tidak disediakan, maka kami buat kertas kerja Excel. Sehingga kami tahu ternyata dari desanya Bapak untuk kegiatan ini minta pagu kisaran segini sebenarnya, gitu Pak. Jadi alat bantu kami untuk mengecek pagunya. Mohon izin lagi satu Bu, kalau untuk RAB-nya itu gimana Bu? Artinya RAB rinci apa boleh RAB total aja dulu Bu atau gimana Bu? Kalau bisa RAB total dulu Pak. Jadi karena kapasitas datanya kecil, saya takutnya nanti error dan sebagainya. Lebih bagus Bapak kirimkan pagu rekap saja dulu. Pagu RAB rincian Bapak pegang dulu ketika memang usulannya sudah disepakati, direkomendasikan, dan diteruskan sampai ke perangkat daerah teknis, baru nanti kita kirim ulang proposal yang detail Pak. Gini ya Bu ya, pembangunan ini 100 juta gitu aja Bu ya? Boleh saja, nggak apa-apa. Asal Bapak punya tanda tangannya lengkap nih, dari pengusul, diketahui oleh perbekal dan sebagainya. Bu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bu, cukup. Nanti data Excel ini dikirimkan ke masing-masing kecamatan melalui kasih PMD-nya untuk nanti kami dari Bapeda minta ke masing-masing kecamatan. Jadi dari desa kami minta tolong dikirimkan ke masing-masing kecamatannya dalam bentuk soft copy, dikirimkan ke kasih PMD kecamatan. Kami minta tolong untuk kasih PMD kecamatan dapat meneruskan ke kami di Bapeda secepatnya. Mohon izin Bu. Ya. Dari desa Petang Bu, kami kan udah bisa masuk nih Bu, udah bisa login, user sama password sudah masuk. Nah di sana ada usulan, ada diterima dan lain sebagainya. Nah untuk masuk di usulannya ke setelah diklik nggak bisa masuk, ada tutorialnya Bu yang bisa, karena ini kan sistem. Ada. Udah kami kirim lewat email tutorialnya. Siap. Oke, Bapak kalau udah masuk di situ kan, ya klik yang warna hijau udah belum? Klik usulan baru di blok warna hijau Pak. Nanti muncul dia tampilan data permasalahan dan sebagainya. Yang biru Bu ya, biru Bu, usulan biru gitu, warnanya biru Bu. Coba lihat.
Kalau saya lihat sih hijau itu, Pak. Hijaunya diterima nih, ada centangnya. Yang diusulannya kayak SMS lah ini. Kak, coba lihat PPT-nya. Bisa kami lihat. Ini nih, yang di blok merah nih, Pak. Ya, ini dah. Yang mana? Sebentar, mau ditampilin dulu. Oke. Ini, Pak. Yang di blok merah itu loh, Pak. Lihat nggak? Ini yang di tanda panah. Udah klik warna hijau ini belum? Halo, Bapak dari Petang? Belum, Bu. Beda tampilannya setelah masuk di setelah masuk di user sama passwordnya enggak seperti ini tampilannya, Bu. Oh, mungkin di garis 3-nya itu. Ya. Ini dulu udah belum? Ini dulu udah. Oh, yang di atas, Bu, ya. Garis 3 di atas, habis itu buka daftar dashboardnya di kiri, habis itu klik usulan kelurahan garing desa, baru muncul yang tadi. Ketemulah Bapak warna hijau. Coba. Sudah ketemu, Pak? Masih, Bu. Oke, sudah ketemu ya warna hijaunya? Sudah. Siap. Selamat bekerja ya, Pak. Kami tunggu datanya. Makasih, Bu. Oke, desa dan kelurahan yang lain ada? Ada yang berkasus sama juga nggak ketemu blok hijau itu? Untuk nambah usulan baru, mumpung kita ketemu. Untuk format proposal, Bapak buat proposal sebagaimana Bapak biasa membuat proposal kegiatan nih, Pak. Jadi ada daftar pengantar proposal, kemudian rincian anggaran yang Bapak ingin sampaikan, kemudian spek teknisnya apa. Jadi konsep proposal sebagaimana Bapak biasa membuat proposal. Jadi kami di sistem ini tidak memiliki format default terhadap proposal. Jadi proposal yang sebagaimana biasa Bapak susun saja, hanya Bapak ubah filenya menjadi file PDF tidak lebih dari 2 MB. Jadi jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti lebih dari 2 MB nggak bisa diupload. Makanya saya sarankan proposalnya proposal yang sifatnya ringkas saja. Jadi dalam bentuk PDF, saya ulangi dalam bentuk PDF, tidak lebih dari 2 MB filenya. Kalau itu lebih, Bapak nggak akan bisa upload dan akan error terus. Termasuk fotonya juga, nggak bisa foto sembarangan, Bapak pindahin ke JPG, tidak lebih besar daripada 2 MB. Ada pertanyaan lagi? Siapa tahu nanti ketemu error, wah nggak bisa Bu, nggak bisa diupload. Cek lagi jenis datanya yang diupload apa. Nih, bukan data Word, bukan data Excel untuk proposal yang diupload. Jadi PDF. Ada pertanyaan lagi? Mumpung kita ketemu. Baik, tidak ada yang merespon. Jadi kesimpulan pertemuan pada hari ini adalah Bapak dan Ibu selamat bekerja. Silahkan input data hasil musyawarah desa dan musyawarah kelurahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian mengisi kertas kerja Excel, mengirimkan ke kecamatan untuk diteruskan kepada kami. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu bisa memonitor usulannya dari akun masing-masing user desa dan kelurahan. Demikian Bapak dan Ibu, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Kabid. Mohon izin jika selama saya mengantarkan ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Desa. Bu Desa sudah memberikan arahan, pemahaman terkait dengan bagaimana cara penginputan dalam aplikasi SPD ini untuk perencanaan kita
tahun 2022. Baik yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Ibu Lurah Perbekal, beserta jajaran yang semua, kami dari Bapeda mengucapkan banyak terima kasih sudah dengan serius mengikuti sosialisasi ini dengan baik, dan harapan kami kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya di pemerintahan desa, kelurahan, agar betul-betul mengikuti jadwal-jadwal yang telah ditetapkan. Dan begitu juga kepada kecamatan, kami harapkan untuk tetap memantau bagaimana perkembangan inputan untuk pemerintahan desa kelurahan, dan begitu juga bila mana ada suatu permasalahan di dalam perjalanan yang perlu kita koordinasikan, kami dari Bapeda akan tetap membuka diri untuk mengadakan koordinasi. Apa-apa yang menjadi suatu kendala, kita bahas secara bersama-sama, carikan solusinya, sehingga apa yang menjadi bahan inputan di dalam sistem aplikasi SPD ini betul-betul kita di Badung bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Dan apa yang sudah menjadi arahan-arahan dari pimpinan tadi di awal, itu kita akan laksanakan terkait dengan masalah buku panduan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan ini akan kami kirim nanti secepatnya. Mudah-mudahan segera begitu turun nanti dari pimpinan akan kami share dulu sebelum visinya kami kirim ke masing-masing wilayah kecamatan. Kami ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ke depan bisa kita selesaikan dengan baik dan benar. Dan pertemuan siang hari ini kami tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Masih banyak.